Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Agustin dari Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Perkenalkan, nama saya Kevin Riandana dari Teknologi Pulp dan Kertas A, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Semiring dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Halo semua, perkenalkan saya Nina Agustina dari Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Apa itu etil selulosa? Etil selulosa adalah termoplastik yang mengandung beberapa pamlastis dengan sifat stabil pada suhu tinggi. Sifat fisikanya adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sifat mekanisnya adalah tidak dapat menahan uap air, gas, asam kuat, dan pelarut organik, serta tidak dapat larut pada hidrokarbon, alifatik, glikol, dan air. Namun, etil selulosa tahan terhadap asam lemah, basa lemah, dan minyak. Sifat mekanis lainnya adalah keras dan kuat, tetapi daya rentang dan jumlahnya meningkat seiring peningkatan suhu dan kelenturannya menurun seiring penurunan suhu. Selain itu, etil selulosa tidak terpengaruh oleh sinar matahari dan degradasi baru mulai terjadi pada suhu 200 derajat Celcius. Sifat-sifat ini digunakan untuk laminasi dengan teknik celup panas, lapisan panas, dan pembungkus yang mudah dikelupas. Selain itu, etil selulosa juga dijadikan sebagai kemasan bahan pangan berlemak seperti margarin, mentega, dan minyak. Apa sih kegunaan etil selulosa? Etil selulosa adalah turunan dari selulosa, di mana beberapa gugus hidrolis pada unit glukosa berulang diubah menjadi gugus etil ester. Jumlah kelompok etil dapat bervariasi tergantung pada produsen. Etil selulosa terutama digunakan sebagai bahan pelapis film tipis untuk kertas pelapis, vitamin dan pil medis, dan untuk pengental dalam kosmetik dan dalam proses industri. Etil selulosa food grade adalah salah satu dari sedikit films dan pengental tidak beracun yang tidak larut dalam air. Properti ini memungkinkannya digunakan untuk melindungi bahan dari air. Etil selulosa juga digunakan sebagai bahan tambahan makanan sebagai pengemulsi. Nah, berikut ini merupakan diagram alir dari pembuatan etil selulosa. Yang pertama ada alkalisasi pulp. Nah, di dalam alkalisasi pulp metil selulosa dengan berat molekul tinggi dan hidroksipropil, metil selulosa diproduksi dengan mengalkalisasi pulp selulosa dengan berat molekul tinggi dengan alkali hidroksida. Kemudian yang kedua ada nitrifikasi selulosa. Nah, kemudian menetrifikasi selulosa yang dialkalisir dalam proses fase gas atau bubur dengan zat metilasi seperti metil klorida dan secara opsional agen hidroksipropoksilat seperti propilen oksida untuk membentuk selulosa eter dengan berat molekul tinggi. Kemudian yang ketiga ada penambahan metil klorida. Ketika reaksi eterifikasi dijalankan sebagai proses bubur, reaktan metil klorida biasanya digunakan secara berlebihan dan berfungsi sebagai media dispersi. Nah, kemudian yang keempat ada selulosa eter dicuci dan dikeringkan. Nah, selulosa eter yang dihasilkan biasanya dicuci dengan air panas untuk menghilangkan garam dan produk samping reaksi lainnya, dikeringkan dan digiling. Nah, kemudian yang kelima ada mencari berat molekul selulosa eter. Nah, berat molekul eter selulosa ini kemudian dapat dikurangi dengan depolimerisasi eter selulosa dengan hidrogen klorida dan menetralkan eter selulosa terdepolimerisasi dengan senyawa dasar seperti natrium bikarbonat anhidrat. Nah, kemudian yang keenam ada etil klorida sebagai
agen eterifikasi. Nah, etil klorida digunakan sebagai agen eterifikasi dan diperlukan suhu sekitar 110 derajat Celcius dan waktu reaksi 8 sampai dengan 16 jam. Selanjutnya, aging selulosa alkali. Tingkat viskositas diatur dengan penuaan selulosa alkali sebelum eterifikasi atau dengan oksidasi terkontrol dengan udara selama proses. Kemudian, eterifikasi pertama. Efisiensi eterifikasi yaitu fraksi etil klorida yang dikonsumsi yang diubah menjadi gugus selulosa eter meningkat dengan konsentrasi NaOH 55-76% yang digunakan untuk alkalisasi. Masuk ke tahap eterifikasi kedua. Melanjutkan eterifikasi sampai konsentrasi natrium hidroksida di dalam bejana reaksi telah dikurangi setidaknya sampai sekitar 55%, tetapi tidak secara substansial di bawah sekitar 30%. Efisiensi yang lebih besar dicapai dalam proses 2 tahap dengan menambahkan alkali padat ke masa reaksi setelah jumlah awal NaOH dikonsumsi. Kemudian, penghilangan garam. Garam dihilangkan dari produk mentah dengan mencuci dengan air berturut-turut. Selanjutnya, isolasi etil selulosa. Kemudian, mengisolasi etil selulosa yang tersubstitusi secara seragam yang terbentuk. Dan terakhir, setelah itu didapatkan etil selulosa yang memiliki kandungan etoksil dari 40 sampai 55% dan viskositas dari 1 hingga 100 MPa diukur dengan sebagai larutan 5% berat dalam toulena dan etanol pada rasio volume 80/20 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan membahas aplikasi dari etil selulos. Aplikasi etil selulosa sebagai polimer pada formulasi mikrokapsul papain dengan metode penguapan pelarut. Etil selulosa merupakan polimer yang tidak larut dalam air, dapat larut dalam berbagai pelarut organik, tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki rasa dan stabil. Polimer ini bersifat non-toksik dan biokompatibel, sehingga dapat digunakan sebagai penyalut untuk menutupi rasa yang tidak enak, menjaga kestabilan zat aktif, dan dapat pula digunakan untuk memodifikasi pelepasan obat. Mikrokapsul dibuat dengan metode emulsifikasi penguapan pelarut menggunakan alat homogenizer. Pembuatan mikrokapsul dimulai dengan melarutkan etil selulosa dalam aseton terlebih dahulu, kemudian ditambahkan papain. Sebagai pembentuk emulsi, parafin cair yang telah ditambahkan twin 80 dicampurkan ke dalam larutan papain dan etil selulosa dalam beker gelas 500 ml. Selanjutnya beker gelas dipasang pada alat dan putaran alat diatur 700 sampai 1000 rpm selama 30 menit. Mikrokapsul papain yang terbentuk akan mengendap ke dasar beker gelas, sedangkan aseton yang merupakan sebagai pelarut akan menguap. Mikrokapsul yang terbentuk dicuci dengan N-heksan sebanyak 3 kali untuk membersihkan mikrokapsul dari parafin cair yang tersisa. Kemudian mikrokapsul papain yang telah bersih dikeringkan di atas kertas saring selama 3 jam. Selanjutnya adalah pengaplikasian produk etil selulos sebagai lapisan backing obat. Nah, lapisan backing dibentuk dari polimer yang bersifat impermeable dengan air. Sebab fungsi dari lapisan backing adalah untuk mencegah zat aktif terlarut dan tertelan bersama saliva, serta untuk memberikan aliran zat aktif secara searah ke lapisan mukosa.
Polimer yang banyak digunakan sebagai pembentuk lapisan baking adalah etil selulosa polivinil alkohol. Etil selulosa berupa bubuk putih, bebas mengalir dan tidak berasa. Etil selulosa praktis tidak larut dalam gliserin, propilen glikol, dan air. Etil selulosa yang mengandung kurang dari 46,5% gugus etoksi mudah larut dalam kloroform, metil asetat, dan tetrahidrofuran, serta campuran hidrokarbon aromatik dengan etanol 95%. Etil selulosa ini tidak mengembang dan tidak larut dalam air dikarenakan etil selulosa memiliki kepadatan dan porositas yang merupakan kunci utama dalam pelepasan obat dari bahan yang tidak larut air. Nah, walaupun etil selulosa tidak larut dalam air, namun etil selulosa dapat menyerap air dikarenakan ikatan hidrogen antara atom oksigen dan gugus etil pada etil selulosa. Etil selulosa memiliki bobot jenis 0,4 gram per cm kubik. Etil selulosa yang dilarutkan dalam pelarut organik atau campuran pelarut organik digunakan untuk menghasilkan film yang tidak larut dalam air. Nah, etil selulosa dengan viskositas yang tinggi dapat menghasilkan film yang kuat dan tahan lama. Film etil selulosa dapat dimodifikasi untuk merubah kelarutannya dengan penambahan hipermesol atau plasticizer. Nah, etil selulosa telah digunakan sebagai baking membran pada formulasi sediaan bukal film yang mengandung zat aktif carvedilol. Membran yang terbentuk ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan memberikan aliran zat aktif yang searah dengan sangat baik. Pada penelitian tersebut, sebagai baking membran digunakan larutan etil selulosa sebanyak 10% yang dilarutkan dalam etanol dan ditambahkan propilen glikol sebagai plasticizer. Nah, etil selulosa merupakan bahan tambahan yang tidak toksik, tidak menimbulkan alergi serta tidak menimbulkan iritasi. Etil selulosa tidak kompatibel dengan parafin padat dan padatan mikrokristalin.